Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Sari Bunga dengan NIM 6404250025. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi, kelas KSI 2A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang himpunan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Sari Bunga dengan NIM 6404250025. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi, kelas KSI 2A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang himpunan, salah satu konsep dasar yang penting dalam matematika. Apa itu himpunan? Himpunan atau dalam bahasa Inggris disebut set adalah kumpulan objek yang berbeda dan didefinisikan dengan jelas. Nah, setiap objek yang ada di dalam himpunan itu disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Untuk penulisannya, himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, X, atau Y. Sedangkan anggotanya ditulis dengan huruf kecil seperti A, B, X, atau Y. Ada juga istilah status keanggotaan. Kalau kita menulis X elemen A, itu artinya merupakan anggota dari himpunan A. Sebaliknya, kalau ditulis X bukan elemen A, artinya X bukan anggota dari himpunan A tersebut. Selanjutnya, kita bahas simbol-simbol baku yang sering digunakan dalam himpunan bilangan. Ada Z, positif untuk himpunan bilangan bulat positif, N, untuk himpunan bilangan asli atau natural, Z, untuk himpunan bilangan bulat, Q, untuk himpunan bilangan rasional, R, untuk himpunan bilangan real, dan C untuk himpunan bilangan kompleks. Lalu, bagaimana cara kita menyajikan sebuah himpunan? Ada 3 cara utama. Yang pertama, dengan cara pendaftaran atau tabular form, yaitu setiap anggota himpunan didaftar secara rinci. Contohnya, A sama dengan himpunan yang berisi 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, dengan cara pencirian atau checkboulder form, yaitu menyatakan syarat keanggotaan dari elemen tersebut. Contohnya, B adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan ganjil. Ketiga, dengan diagram Venn, yaitu penyajian himpunan secara grafis atau gambar. Selanjutnya kita masuk ke topik himpunan kuasa, atau dalam bahasa Inggris disebut power set. Himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasi matematis dari himpunan kuasa biasanya ditulis dengan P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Nah, ini yang menarik. Jika kardinalitas atau jumlah elemen suatu himpunan A adalah M, maka jumlah elemen pada himpunan kuasanya bisa dihitung dengan rumus 2 pangkat M. Selanjutnya, kita bahas operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap himpunan. Yang pertama adalah irisan, dilambangkan dengan A irisan B. Irisan adalah himpunan yang elemennya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Yang kedua
adalah gabungan. Dilambangkan dengan A gabungan B. Gabungan adalah himpunan yang elemennya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau bahkan keduanya. Yang ketiga adalah komplement. Dilambangkan dengan A dengan garis di atasnya. Komplement adalah himpunan semua elemen dalam semesta pembicaraan yang kita sebut U, yang bukan merupakan anggota dari A. Yang keempat, selisih dilambangkan dengan A minus B. Selisih adalah himpunan semua elemen yang menjadi anggota A, tetapi tidak termasuk ke dalam himpunan B. Yang terakhir adalah beda stangkup atau symmetric difference. Dilambangkan dengan A plus lingkaran B. Beda stangkup adalah himpunan elemen yang ada di A atau di B, tetapi bukan berada pada irisan keduanya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita coba latihan soal. Di soal pertama, diketahui himpunan semesta U, yaitu angka 1 sampai 10. Himpunan A berisi 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan B berisi 3, 4, 5, 6, 7. Dari data ini, kita diminta menentukan hasil dari beberapa operasi, seperti irisan A dan B, gabungan A dan B, selisih A dikurang B, beda stangkup A dan B, serta komplement dari A. Kita bahas satu-satu. Untuk menjawab soal nomor 1, di sini sudah saya mencatat himpunan U berisi 1 sampai angka 10. Himpunan A berisi 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan himpunan B berisi 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama, kita akan cari irisan. Cari angka yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Ya, berapa? A, irisan B berisi 4 dan 6 karena di himpunan A ada angka 4 dan ada angka 6, sedangkan di himpunan B sama juga ada angka 4 dan ada angka 6. Selanjutnya kita akan mencari operasi A gabungan B, yang dimana kita menggabungkan semua angka tanpa menulis kembali angka yang ganda. Gabungan B berisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Selanjutnya kita akan mencari selisih, yang dimana kita hanya fokus ke angka yang ada di dalam himpunan A, lalu kita buang angka yang sama yang ada di dalam himpunan B. Selisih B berisi 2, 8, dan 10. Selanjutnya kita akan mencari A beda stangkup B, yang dimana gabungan dari himpunan A dan B, tapi kita membuang irisannya.
Orang list yang mana? Hasil dari A minus tampuk B berisi 2, 3, 5, 7, 8, dan 10. Nah, yang terakhir adalah komplement, yang dimana komplement ini adalah angka yang tidak ada di himpunan A. Mana rumah tuh mana? Jangan cuma kan mandiri. Di komplement hasilnya adalah komplement berisikan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan inilah hasil jawaban dari soal nomor 1. Untuk soal kedua, ada sebuah kelas yang terdiri dari 40 mahasiswa. Dari hasil pendataan, 20 mahasiswa menyukai mata kuliah jaringan komputer. 20 mahasiswa menyukai mata kuliah kriptografi, dan 10 mahasiswa menyukai kedua mata kuliah tersebut. Pertanyaannya, berapa banyak mahasiswa yang tidak menyukai kedua mata kuliah itu sama sekali? Mari kita kerjakan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, saya sudah mencatat misalnya NS sama dengan 40 total mahasiswa. NA sama dengan 25 mahasiswa yang suka jaringan. NB 20 mahasiswa yang suka kriptografi. Dan A irisan B sama dengan 10 mahasiswa yang suka keduanya. Nah, pertanyaannya, kita akan mencari berapa mahasiswa yang tidak suka dengan kedua mata kuliah tersebut. Langkah yang pertama, hitung total mahasiswa yang suka minimal satu mata kuliah. Untuk langkah yang pertama, yaitu N sama dengan A gabungan B, N buka kurung A tambah N buka kurung B dikurang N buka kurung A irisan B sama dengan 25 ditambah 20 dikurang 10 sama dengan 30 mahasiswa. Jadi, jumlah mahasiswa yang suka minimal satu mata kuliah berjumlah 30 mahasiswa. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita akan mencari
berapa banyak mahasiswa yang tidak menyukai kedua mata pelajaran tersebut. Untuk langkah kedua, yaitu kita akan menghitung total seluruh mahasiswa dikurang dengan total semua mahasiswa yang suka minimal satu mata kuliah saja. Angka-angkanya N buka huruf S sama dengan N buka huruf A gabungan B sama dengan 40 dikurang 35 sama dengan 5 mahasiswa. Jadi, jumlah mahasiswa yang tidak menyukai kedua mata pelajaran tersebut adalah 5 mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu sifat-sifat atau hukum aljabar himpunan. Ada 10 hukum yang akan kita bahas, dan di slide ini kita mulai dari 4 hukum pertama. Yang pertama, hukum komutatif. Hukum ini menyatakan bahwa urutan himpunan dalam operasi gabungan dan irisan tidak mengubah hasil. Jadi A gabungan B sama dengan B gabungan A. Begitu juga dengan A irisan B sama dengan B irisan A. Yang kedua, hukum asosiatif. Hukum ini menunjukkan bahwa pengelompokan operasi menggunakan tanda kurung pada 3 himpunan atau lebih tidak memengaruhi hasil akhirnya. Yang ketiga, hukum distributif. Hukum ini mirip dengan perkalian silang dalam aljabar biasa, di mana satu operasi disebarkan ke dalam operasi lainnya yang ada di dalam kurung. Dan yang keempat, hukum De Morgan. Hukum ini sangat penting, terutama untuk mencari komplement dari operasi gabungan atau irisan 2 himpunan. Yang kelima, hukum idempotent. Hukum ini berlaku jika suatu himpunan dioperasikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan tetap sama dengan himpunan itu sendiri. Yang keenam, hukum identitas. Hukum ini melibatkan himpunan kosong dan himpunan semesta. Jika suatu himpunan digabungkan dengan himpunan kosong atau diiriskan dengan himpunan semesta, hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Yang ketujuh, hukum dominasi atau disebut juga hukum nol atau ikatan. Operasi ini hasilnya selalu dikuasai oleh himpunan semesta atau himpunan kosong. Yang kedelapan, hukum involusi atau komplement ganda. Jika sebuah komplement dikomplementkan lagi, hasilnya akan kembali ke himpunan asalnya. Yang kesembilan, ada hukum absorpsi atau penyerapan. Hukum ini menyatakan bahwa suatu himpunan yang muncul berulang dalam operasi gabungan dan irisan akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ke-10, hukum komplement. Hukum ini mengatur operasi antara suatu himpunan dengan komplementnya sendiri, di mana gabungan keduanya akan menghasilkan himpunan semesta, dan irisan keduanya akan menghasilkan himpunan kosong. Nah, itulah pembahasan lengkap saya mengenai himpunan, mulai dari pengertian dasar, simbol baku,
cara penyajian, himpunan kuasa, operasi-operasi himpunan serta contoh soal, hingga 10 hukum aljabar himpunan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu semua dalam memahami materi himpunan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.